tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh cahramu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, maukah kau pulang? Ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidup sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidup sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap
nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Mari kita pakai suka nama Yesus. Surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis berkembang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Surga nama Yesus, bangkit surga nama Yesus, maju kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan haleluya. Bangkit surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita bersama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita bersyukur lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Masih semangat semuanya? Amin. Mantap. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Semuanya yang lumpuh dan yang patah
bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun Yobel. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah, dan ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Katakanku, bebaskan tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lemah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sama katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali dikatakan bersama-sama. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan, sebab ini tahun pembebasan. Silakan, haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita siapkan diri kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, lewati di sisiku, kau berkata, jangan takut,
janji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu Tuhan Kesetiaan terbukti, sungguh terbukti ya Tuhan. di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, kami yakin, kami percaya, sebab kesetiaanmu Tuhan, oh Tuhan, di sepanjang hidup, biar keluar dari hati kami Yesus. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Tuhan kami percaya, Engkau Tuhan yang setia. Yes Lord, kesetiaan ya Tuhan di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Engkau El Emunah, Engkau Tuhan yang setia. Bahkan ketika jiwa kami berkata kami tidak bisa merasakan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau tetap Bapa surgawi yang setia menunggu kami. Janji-Mu ya, janji-Mu amin dalam hidup kami. Tuhan, buat jiwa kami menyadari kesetiaan-Mu tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Buat seluruh sel hidup kami Tuhan mengatakan Engkau Tuhan yang setia. Sekalipun mata kami, telinga kami, seluruh panca indera kami tidak bisa menangkap kesetiaan Tuhan, tapi jiwa kami percaya kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kesetiaan-Mu sampai detik ini. Biar seluruh hidup kami menaikkan pengagungan bagi nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, kesetiaan-Mu terbukti hebat dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Amin, amin. Di sepanjang hidupku, ini yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Seperti Engkau yang telah setia pada setiap kami Tuhan, biar anugerah-Mu memberi kami kesanggupan untuk kami jadi anak-anak yang setia. Sebab seperti firman-Mu, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi siapa yang setia, siapa yang benar, siapakah yang dapat menemukannya? Tuhan, ini doa kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir Tuhan. Kapan saja Kau pandang hidup kami, biar kesetiaan itu yang naik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan pesan-Mu masuk dalam batin setiap kami. Biar satu patah kata dari Tuhan mengubah hidup kami untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang haus, kita semua yang lapar akan kebenaran firman Tuhan, dengan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang ada di KJS Channel dan buat yang ada di TSOL, yang di KJS. Kita semuanya sangat diberkati, amin. Tuhan setia dalam hidup kita. Shalom sekali lagi. Saya mau nanya dulu, masih ada yang lupa? Masih ada yang lupa arti shalom? Jangan-jangan lupa ini ya. Apa artinya shalom? Ya damai pasti, damai di dalam dan damai di luar, bahkan damai di setiap situasi dan kondisi. Suatu hari tahun 1985, orang-orang Yahudi ini agak iri sebetulnya ya. Di Amerika ada yang namanya Superman, ya kan? Ada Superman, ada juga Batman. Di Indonesia nggak mau kalah, ada Gundala Putra Petir, ya kan? Teman-teman yang lahir tahun 70 ngerti Gundala, yang lahir tahun 92 ribu tanya sama kakak dan bapak ibunya ya. Orang Yahudi, kami juga pengen punya superhero. Mereka mikir apa namanya superhero ya. Oke, kalau gitu kita bikin yang Yahudi banget. Tadi tiap kali ketemu kita bilang apa? Shalom. Oke. Mereka kita mau bikin namanya
Shalom-man. Wah, Shalom-man komiknya saya copyin sedikit buat teman-teman di sini. Ya, Shalom-man itu akan aktif ya. Ketika ada orang teriak kayak gini, ini bahasa Ibrani tapi terjemahkan aksara Latin. Oi woi. Ngomong apa itu? Itu kalau kira-kira diterjemahkan ke bahasa Jawa kontemporer, mateng aku. Orang Surabaya bilang, matek kowe kon. Nah, gitu. Kira-kira cilaka 12. Begitu ngomong kayak gitu, ada batu bentuknya seperti huruf shin. Ingat ya, Shalom huruf awalnya apa? Shin. Shinnya ini pada berubah, wah jadi Shalom-man. Pak kok agak wagu ceritanya, jangan protes itu ceritanya kayak gitu. Kalau mau cari komik yang gak ada yang jual, kena terbit tahun 85 udah discontinue, barang langka di pasaran ya. Yang menciptakan bapak yang satu ini ya. Bapak ini kreatif sekali dia bikin, tapi dia mau cerita satu hal, Shalom-man ini dia tidak diciptakan serta-merta muncul, tapi dari kesukaran demi kesukaran. Apa? Kesukaran demi kesukaran, dari batu bentuknya kayak shin tiba-tiba badannya muncul seperti ini ya. Oke, siapa yang senang nonton film superhero selain Yuli? Yuli memang senangnya nonton kayak gitu ya. Sampai filmnya lebih kalah heboh dari Yulinya ya kan. Kalau kita nonton film bareng Yuli kan sepertinya kita nonton Yuli ya kan. Jadi kita nonton ada Iron Man perang ditutupin sama Yuli layarnya. Lebih heboh suaranya Yuli. Sampai kita harus mesti megang kameranya nanti takut ketendang gitu loh ya. Jadi ada yang namanya faith heroes atau apa itu? Pahlawan-pahlawan iman. Teman-teman kalau mau ngerti, yang namanya pahlawan tuh orang yang pertama selesai dengan dirinya sendiri, tidak mikir hidupnya lagi. Tapi yang kedua ada perkataan yang bagus sekali. Kita baca bersama-sama ya. Yang tidak bisa baca ikutin aja suara saya. Heroes are not born, they are self-made. Para pahlawan itu tidak dilahirkan, jebret langsung jadi pendekar sakti. Tapi semua pahlawan itu self-made itu dibuat oleh dirinya sendiri. Artinya hasil perjuangan, pertempuran dengan dirinya sendiri sampai dia menang. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin ada 3 bagian jiwa? Yang pertama apa? Pikiran, 2 perasaan, 3 kehendak. Pinter semuanya ya. Pahlawan mengalahkan 3 hal ini. Ya perasaannya dia, pikirannya dia, kehendak atau kemauannya dia. Begitu dia taklukkan itu semua. Shalom-man itu dia bisa saja, urusan elu. Bayangin kalau di seluruh tanah Yahudi itu semua bilang, oi wave. Satu kecamatan bilang sama, apa enggak pening kepalanya si Shalom-man. Tapi karena dia mikir, aku hidup untuk mengabdikan diri bagi sesama, kapanpun panggilannya, I'm ready. Aku selalu siap. Doa kita, hidup kita jadi berkat bagi sesama. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Lukas. Satu buah kisah yang saya yakin teman-teman sangat familiar, sudah apal. Tapi yuk kita baca bersama-sama. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Pak, emang anaknya sekecil apa kok bisa hilang? Nah, kita lihat ya. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap. Siap ya? Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yuk 12. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang
untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Masih ada lanjutannya. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau makanan kucing itu ya, ada teman saya itu tidak sengaja kelaparan buka kulkasnya temennya ini kan terlalu sopan gitu ya, diambil tanpa izin. Dia pikir ada namanya kornet tuna ya, dimakan. Setelah itu wah kok enak, dia nambah-nambah, tidak terasa satu box habis itu. Temannya yang empunya makanan itu datang, loh kok makanannya si Keti nggak ada? Keti sopo? Keti kucingku. Loh di mana? Di kotak kuning itu. Loh sudah aku makan. Jadi makanan-makanan kucing rupanya enak juga kata ya, sampai dihabiskan satu box. Tapi kalau makan makanan babi, ya bukan babi, dagingnya babi yang dimakan, bukan loh. Makan makanannya babi. Siapa yang pernah nyoba atau mau nyoba? Ya, ini mumpung Sinca ini banyak babi-babi saya pensiun hidupnya ya. Jadi makanannya tersisa ini. Itu artinya ngeri banget. Ingat ya zaman Israel sampai hari ini sebetulnya. Babi selalu menjadi makanan haram, binatang haram. Jadi makanannya pun haram. Kan memang ampas-ampas ya kan diceritakan ampas dikasihin. Teman-teman bisa bayangin ini banyak yang bilang anak kurang ajar, anak durhaka, betul ya kan? Minta warisan selagi bapaknya masih hidup itu, itu kurang ajar. Kalau warisan itu kan idealnya, kecuali ada perjanjian ini di depan ahli hukum. Ya mungkin sebelum bapaknya wafat boleh dibagikan, ini enggak, ini minta. Dia sama sekali tidak menghargai bapak yang masih hidup itu. Yang lebih ajaib lagi dikasih sama bapaknya. Dikasih atau enggak? Dikasih. Banyak atau enggak uangnya kira-kira? Ya kita enggak tahu, tapi yang jelas yang pertama Alkitab bilang pergi ke negeri yang jauh. Kalau jauh butuh apa? Butuh uang ya kan? Ini belahan dunia timur, kita mau ke belahan dunia barat, mau ke benua Amerika atau mau ke Kanada, Alaska, naik lagi, itu semakin jauh semakin mahal. Artinya duitnya banyak. Alkitab menceritakan, kita sudah tahu ceritanya nih, anak tidak tahu manajemen keuangan ya kan. Mestinya belajar, ada sarjana ekonomi di sini, ada Pak D, ada Pak Denny gitu ya. Tanya bagaimana mengelola finansial. Itu udah dihambur-hamburkan. Akhirnya setelah habis baru sadar. Yuk kita lihat dulu, dia baru sadarnya setelah habis soalnya. Ayat 14. Ini apesnya, seapes-apesnya orang. Setelah dihabiskannya semua, habis semua ini, sampai defisit, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lah kok pas ya, tabungannya habis, bukan tabungan sebenarnya, bekalnya habis. Lah kok tiba-tiba negerinya melarat loh. Tiba-tiba ada kelaparan. Karena indikasinya anak ini pergi ke negara maju. Hari ini kalau saya nggak usah sebut nama negara, kita ke negara A, B, C, negara maju semua. Pikiran manusia berkata nggak mungkin kolaps. Anak itu berpikir aku bosan di rumah bapakku gini-gini aja, aku mau nikmati kota metropolitan. Lah kok pas semua bekalnya ludes, tiba-tiba ada resesi ekonomi, krisis saya nggak tahu, nggak berkepanjangan, nggak diceritakan di Alkitab, kolaps ekonominya. Tiba-tiba dia melarat. Loh ini sampai benar-benar dari puncak anjlok ketiban tangga kelindes traktor. Habis semuanya. Sampai dia harus ngelamar pekerjaan. Jadi apa? Ngelamar pekerjaannya ini? Tukang ngasih makan babi. Pak, tapi kan digaji. Alkitab tidak menjelaskan panjang lebar, tapi semestinya kalau digaji yang layak,
dapat jatah makan, tidak akan ngembat makanannya siapa? Babi. Sampai dia harus minta makanannya babi. Semua sudah habis, dia ngembat makanannya siapa? Babi. Pak, baunya kayak apa? Jangan ditanya baunya. Yang jelas dia sadar baru setelah bokek duitnya habis, yang biasanya makan enak foya-foya, tiba-tiba ngadepin makanan babi, maaf kata teman-teman, babi itu muntahan apapun dimakan. Ini benar-benar super omnivora, ampas apapun dimakan. Dan saya sih nggak pernah lihat, tapi kalau teman-teman melihara babi, mohon saya diceritakan, adakah babi kalau lagi makan, terus dia kebelet, dia akan permisi Tuhan saya mau ke toilet dulu. Setelah buang, dor, dia balik lagi makan lagi, gitu enggak? Setahu saya makan ya keluar on the time, saat itu juga ya kan? Jadi makanan dan nya campur jadi satu, aromanya aduhai. Perhatikan si bungsu begitu dia ngalami yang enggak enak, duitnya habis, disiksa sana sini dengan keadaan, baru ingat bapaknya. Akhir ceritanya happy ending kita ngerti ya kan, bapaknya dari kejauhan menyambut. Seneng enggak anaknya? Ya seneng, tapi hari ini kita mau belajar yang lain. Sebentar lagi ini yang dikejar orang-orang ini bacanya fu, apa bacanya? Itu bahasa Mandarin artinya blessing. Ya seneng kan? Blessing itu artinya apa? Berkat, karena bentar lagi kan pada ngucapin Xin Yan Kuai Lo. Apa itu? Selamat tahun baru, Cilili tangannya sudah begini-begini, Kyonghi, yang pau lai. Minta angponya yang beberapa sudah baju merah, ada Bu Deni, Pak Deni sudah ngantong yang pau semua, jadi siap ngasih itu. Biasanya kalau sudah begini-begini, orang Jawa Semarang bilang adol kepel, menjual kepalan tangannya ada nilainya ya kan. Dapat amplop rawah dibagi-bagi, wah senang semua. Saya dibagi-bagi duitnya penuh gitu ya. Sekarang masa kalau duitnya penuh, teman-teman ini ada yang aneh, manusia itu makhluk aneh. Kalau mau ngerti sifat aslinya manusia, jangan pas tidak ada duitnya. Tapi pas duitnya banyak. Kalau udah ada duitnya tuh tiba-tiba orang bisa rohani banget loh. Kalau banyak duitnya rohana, kan? Nggak ada duit tadi anak bungsu terus ingat kepada apa? Ingat bapaknya, ingat berdosa kepada surga, betul nggak? Yuk baca dulu biar kita lihat ayat ke 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Tadi kita nyanyi bangkit serukan nama Yesus, ini bangkit nyari bapaknya. Berkata kepada Bapakku sudah berdosa, lo sadar ya, enggak ada duit langsung sensitif. Wah, sensitif terhadap dosa ya kan? Dan terhadap bapak, sadar dia durhaka, dia kurang ajar. Sampai dia pede, kehilangan percaya dirinya, aku enggak pantas jadi anakmu bapak. Sudah aku jadi pegawaimu aja, enggak apa-apa, enggak digaji, yang penting makan aku daripada makanan babi. Begitu duitnya habis, sadar. Tapi begitu terima duit banyak, apa yang terjadi? Ya aslinya kayak gitu. Dihabiskan untuk apa tadi? Dia ke bank enggak anak ini? Maka si bungsu pergi ke bank, dia depositokan, sebagian dia untuk bikin asuransi, dia bikin reksadana dan sebagainya, dia bikin proyeksi dan sebagainya, enggak ada. Dihabiskan dengan para pelacur untuk mabuk-mabukan semua. Jadi teman-teman, cara untuk ngecek diri kita, enggak usah ngecek orang lain, kita aja. Pas kita lagi limpah duitnya. Jadi itu blessing itu bagus untuk ngecek diri kita yang sebenarnya. Coba Nathan diklik dulu. Jack Whittaker sebenarnya sudah memiliki kekayaan lebih dari 1 juta US dollar sebelum memenangkan lotre pada tahun 2002. Namun, kekayaannya bertambah secara luar biasa setelah memenangkan lotre dengan jumlah terbesar yang dimenangkan oleh satu orang, yaitu sebesar 314,9 juta US dollar. Dia memilih untuk menerima pembayaran langsung yang jumlahnya sebesar 93 juta US dollar setelah pajak. Sebelum memenangkan lotre, Jack Whittaker memiliki bisnis yang mempekerjakan sekitar 100 orang. Whittaker memiliki gaya hidup yang sederhana, sehingga tidak terlihat memiliki penghasilan yang luar biasa. Gaya hidupnya berubah total saat menang lotre.
Whittaker merasa mendapatkan uang yang bukan berasal dari usahanya. Oleh karena itu, dia mulai menggunakannya tanpa pertimbangan. Dia mulai sering pergi ke kasino untuk berjudi dan pergi ke strip club untuk memuaskan nafsunya. Whittaker menjadi orang yang berbeda. Whittaker membawa uang tunai dalam jumlah besar yang diletakkan di mobilnya. Akibatnya, mobilnya 2 kali dirampok. Yang pertama, dia mengalami kerugian sebesar 545.000 US dollar dan yang kedua sebesar 100.000 US dollar. Dia memberikan banyak hadiah dan uang berlimpah kepada cucu perempuannya yang berumur 16 tahun. Sayangnya, sebagian besar uang yang diberikan kepada cucunya habis digunakan untuk membeli obat bius. Dan 1 tahun kemudian, cucu perempuannya terbunuh. Whittaker dikatakan bangkrut setelah menikmati kemenangan lotrenya sekitar 4 tahun. Whittaker senantiasa mengatakan bahwa hidupnya jauh lebih mudah sebelum dia memenangkan lotre. Kalau gitu duit itu jahat atau tidak? Hah? Wah Pak, kalau gitu enggak usah pakai duit. Lah berarti kalau mau beli bensin gimana? Pak bensin, saya doakan Bapak sukses, tolong isiin 10 liter gitu. Terus kita ke Indomaret, Pak pengen beli apa gitu ya. Mbak Indomaret, saya bacakan ayat firman ya, tolong enggak usah bayar, gitu enggak? Itu enggak laku ya, tetap butuh uang, betul? Pengkhotbah mengatakan uang memungkinkan segalanya. Uang bikin dosa enggak? Tidak. Yang bikin dosa apa? Cinta akan duit. Sehingga seorang hamba Tuhan dari abad 16, dia menulis seperti ini, bagus sekali. Kekayaan itu bisa jadi berkat atau kutuk, tergantung ya. Seseorang itu yang megang itu tuh dia makainya untuk apa? Pak Whittaker itu tadinya sudah kaya, dia pengusaha, pegawainya aja 100. Tapi sederhana hidupnya. Ada kan orang-orang walaupun dia limpah, konglomerat, bahkan sederhana hidupnya. Dan sesungguhnya old rich atau orang kaya lama itu kayak gitu, sederhana. Tapi begitu dapat lotre, tiba-tiba dia berpikir, wah nothing tulus, toh aku gak bekerja keras, aku hambur-hamburkan. Ya, itu kan munculkan sisi yang mungkin kita minggu kemarin belajar, ada sisi gelap dalam diri seseorang. Salah satu penyingkap sisi gelap hidup kita itu apa? Dikasih berkat limpah. Loh Pak, padahal kan kita mau diberkati, betul. Teman-teman, ada seorang pengusaha ini bilang begini. Ini saya tidak sebut nama pengusahanya ya. Kekayaan hanya diberikan kepada mereka yang punya tangan dan kaki yang kuat. Maksudnya apa? Kekayaan itu terus tidak membuat kamu jadi seperti orang lain. Yang tiba-tiba kepalanya mendongak ke atas, melupakan sesamanya, tiba-tiba membuat pergaulan kita jadi beda, cara bicara kita beda, enggak seperti itu. Sekarang kalau tadi Pak Whittaker dapat, orang mungkin bilang, wah blessing. Itu jadi blessing atau curse, berkat atau kutuk. Cucunya meninggal. Hah? Kutuk. Loh cucunya kan kayak ketiban, bukan cuma durian runtuh itu, kebun durian runtuh itu ya. Wah, disuplai banyak, mungkin cucunya nyoba semua skincare dicobain, salon seluruh Amerika dicoba. Dia nyoba yang terlarang. Nyoba apa tadi? Heroin. Wah lah kok nyandu, setahun bablas. Uang yang diberikan jadi berkat atau kutuk? Jadi kutuk. Pak kalau gitu jangan nyentuh duit, ya tidak bisa juga. Sekali lagi uang memungkinkan segalanya. Pekerjaan Tuhan di seluruh dunia butuh duit. Kita hidup butuh duit. Tapi begitu kita jadi hamba atau bahkan budak dari uang, seseorang bijak berkata, uang itu hamba yang baik kalau kita kendalikan, tapi dia tuan yang kejam kalau kita jadi budaknya. Tapi hari ini kita nggak bahas soal duit teman-teman. Yang kita bahas, kenapa kok bapaknya anak bungsu ini tiba-tiba ngasih, ya wis, noh nang tak kasih duitmu semua. Banyak sekali sebabnya. Salah satunya, bapak ini terlalu sayang. Ingat nih, ada lagu sekuler berkata, too much love will kill you. Terlalu sayang bisa membunuh.
Mungkin loh ya, bisa jadi sejak kecil si bungsu ini keinginannya diturutin. Kalau nggak diturutin, orang Sunda bilang kokosehan, tau kokosehan? Nggak diturutin, duduk bahkan tiduran di lantai, kakinya gosek sama gigit-gigit lantai ya, kayak gitu loh. Ada kan kayak gitu? Siapa yang di sini kayak gitu deh? Kelihatannya Eben. Saya nggak diturutin, wah ngamuk-ngamuk gitu. Lah, semakin gede mungkin sudah tidak gitu, dia banting sana sini. Kemarin saya sempat bagikan di grup itu, ada seorang anak umur 12 tahun, HP-nya diambil sama mungkin tantenya atau siapa. Seluruh rumah dihancurin. Sungguhan dihancurin, meja marmer diremuin, toilet itu dihancurin mungkin pakai kapak atau pakai palu. Semuanya hancur semua. Keinginannya tidak terpenuhi. Bisa jadi si bungsu sejak kecil dimanja. Nah tapi, Pak Tan enak Pak. Minta apa dikasih, ya kan enak. Tapi tiba-tiba sebetulnya ada bahaya tersembunyi di situ. Yuk kita sama-sama buka teman-teman. Wahyu 3 ayat 19. Kita semua anak Tuhan, amin. Kok sedikit yang amin lah, terus anaknya sopo itu. Kita semua anak Tuhan, amin. Amin, ya kan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi. Kita semua dikasihi Tuhan, amin. Ya dong, masa enggak dikasihi. Barang siapa ku kasih, ini K-nya K besar itu Tuhan. Ia apa? Ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Loh, kita dikasih Tuhan kan? Berarti kita ditegur itu loh. Bahkan tidak cuma ditegur, dihajar. Bapak enggak sayang aku, ibu enggak sayang aku. Loh kenapa? Lah aku dihajar. Ada dua sebetulnya. Yang pertama memang ini ekspresi sayang. Seorang orang tua ya, kalau lihat anaknya maaf nih kurang ajar, orang tua yang bener ya, dia beresin. Lebih baik dihajar oleh bapak ibu di rumah daripada dihajar orang di luar, betul ya? Tapi memang ada orang tua yang dalam tanda kutip, maaf kata psikopat ini. Kalau belum menghajar anaknya itu tidak bisa tidur gitu loh, ada. Nah, ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kita bahas yang cinta yang sesungguhnya. Semakin orang tuanya sayang, dia akan tegur. Nah ini salah, ini yang benar, ini keliru, ini jalan yang lurus seperti ini. Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Dalam bahasa aslinya dikatakan paideo, itu artinya didisiplin. Apa? Didisiplin. Kalau mau ngerti arti disiplin, tanya sama Michela di sini ya. Michela ini kan seorang atlet apa? Gimnastik. Latihannya disiplin nggak Michelle? Disiplin. Nggak ada namanya atlet tuh hari ini latihan, besok ada BTS. Aku mau libur 1 bulan tuh nungguin BTS, nunggu ya, bukan nonton, nunggu dulu. Jadi sebulan tuh nyiapin dulu rambutnya dicat selembar demi selembar biar seperti idolanya. Ya enggak bisa. Karena namanya disiplin itu tiap hari. Lah paidio itu disiplin. Yang kedua artinya educate. Dididik. Enak enggak sekolah itu? Kalau mau jujur enak enggak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Kita dituntut untuk belajar ya kan? Mana ada sekolah nyantai, santai saja, itu ada sekolah-sekolahan ya kan. Nanti nilai juga nilai-nilaian, lulusnya lulusan kayak gitu. Yang namanya sekolah ada tuntutannya, makin tinggi jenjangnya makin berat. Ikut Tuhan rupanya kayak kita sekolah, makanya tempatnya namanya apa? Sekolah kehidupan. Siapa yang sekolah ya semua, termasuk saya ini sekolah di hadapan Tuhan. Wisudanya kalau sudah game over lah, kita wisuda itu di hadapan Tuhan. Rupanya yang namanya ditegur itu didisiplin dan juga dididik. Tapi juga ada arti selanjutnya yaitu training, dilatih. Ini lebih ekstrim lagi. Namanya orang latihan, sudah jadwalnya ketat, itu standarnya makin lama makin tinggi. Ada bedanya sama-sama atlet, yang satu atlet tingkat kecamatan, satu tingkat internasional, standarnya beda banget. Nah kita mau ikut Tuhan, mau sekadar jadi fansnya Yesus atau muridnya Yesus, tuntutannya berbeda. Nah semakin disayangi, ini yang banyak orang menghindar, Pak Bu jangan cerita yang itu. Kebenarnya semakin disayangi kita semakin ini ada ibu-ibu ini,
ngapain anaknya nih. Ini bahasa Inggrisnya di spanking, disebat pantatnya. Mungkin tidak tahu ngapain anak ini, tapi disebat. Itu bahasa Inggrisnya chastise. Dihukum, dihardik untuk tujuan mengkoreksi. Ya kan kalau ibu yang benar kan kayak gini, anaknya misalnya ngomong kotor, ngomongin temennya. Kalau ibu yang waras teman-teman, mohon maaf, itu anaknya bisa dijewer atau ditampar. Dengan ada batasan tertentu loh ya. Tidak ada, oh bagus nak, dulu mama juga begitu. Nah ini bodoh ya gitu ya. Orang tua yang benar, dia akan hardik salah itu. Tidak malah diketawain, lu kok hebat anakku ya, sudah bisa ngomong kotor ya. Dulu mama tuh umur 12 tahun, kamu sudah baru 3 tahun sudah lancar mengumpat. Nah, itu kan ngawur itu. Jadi yang namanya disayang itu seperti itu loh. Nah Pak, apakah Bapak yang punya anak sulung dan bungsu itu enggak sayang-sayang? Tapi sekali lagi sayang itu ekspresinya itu ada yang namanya kita benar-benar mengasihi plus kita mendisiplin, mendidik. Karena kita ngerti bahwa sayang itu jalan antara disiplin dan juga limpahan perhatian. Sekiranya Bapak itu berkata, tidak nak, yang kau lakukan salah. Mungkin ceritanya nggak ada anak itu makan menu bareng babi, ya tidak ada. Mungkin beda, mungkin ya. Tapi kita mesti sadar teman-teman, semakin kita disayangi Tuhan, semakin didikan Tuhan akan semakin tinggi dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir kita baca bersama-sama di Amsal. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Bisa enggak kita menolak Tuhan mau mendidik kita? Bisa kok, bisa. Tuhan itu bukan pribadi yang suka maksa. Tuhan pribadi yang gentleman. Kamu enggak mau ya sudah. Bukankah Tuhan menciptakan hidup kita, amin? Tapi kenapa Tuhan sampai menulis seperti ini? Dengarlah, aku mengetok di depan pintu. Kalau kau dengar suaranya, buka pintu hatimu. Loh, Tuhan yang punya hidup kita kalau mau masuk, masuk aja, betul? Tapi beliau, permisi, shalom, assalamualaikum. Itu kan artinya kita menghargai tuan rumah, betul ya? Nunggu dibukain dah. Lah Tuhan itu pribadi yang luar biasa loh. Makanya penulis Amsal pesan seperti ini. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, ini penulis Amsal pesan ke anaknya. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Berarti kita bisa menolak? Bisa. Terus, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berarti bisa bosan enggak kita? Bosan bisa. Nah, diulang-ulang terus. Apalagi teman-teman, ini mesti sudah hafal di luar kepala Yosua 1 ayat 8. Apa itu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Bapak sudah tahu, bosan Pak. Penulis Amsal ini bisa lihat tuh, manusia punya dua sifat ini, nolak dan bosan. Lanjutin ayat selanjutnya nih. Karena Tuhan memberi apa ini? Ajaran kepada yang dikasihinya sama seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Banyak bapak-bapak di dunia ini, seluruh dunia. Jadi bapak cuma statusnya di KTP. Tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Nama bapak dalam bahasa Ibrani itu Abba. Bahasa Arabnya itu Abu. Abba atau Ava itu artinya sumber. Kalau sumbernya jernih, itu seluruh mata air itu jernih semua, betul ya? Kalau sumbernya butek semua. Banyak bapak mungkin merasa, waduh aku tidak bisa ngasih waktu banyak, tak kasih duit, tak kasih fasilitas, tak kasih semuanya. Anaknya seneng-seneng aja ya kan? Tapi tiba-tiba kehilangan figur bapak itu. Mungkin juga yang dilakukan bapak dari anak sulung dan bungsu itu juga sama. Dia sibuk ngurusi bisnisnya. Dia mungkin merasa, ya ini anakku waktu sekolah juga aku udah nemenin aku ngurusi lembu-lembu ini datang dari luar negeri. Jadi ya sudahlah, dia minta tak kasih lah. Toh masih ada sebagian. Nah, bapaknya bilang gitu. Rupanya warisan yang diberikan merusak
Sama kan dengan Pak Whittaker tadi. Cucunya dihujani duit, tidak cuma dihujani duit. Malah mati. Sebetulnya kalau sayang itu, ada sisi yang kita mesti tahu. Siapa yang pernah mengendarai mobil dan motor yang tidak ada remnya? Mr. Andi ketawa saya Mr. Andi itu, Pak kalau bisa tidak ada remnya biar ngebut terus. Itu namanya bunuh diri ya kan. Saya tuh pernah pinjam sepupu saya sepeda. Saya baru setelah saya ngebut, loh kok tidak ada remnya? Jadi polosan ini benar-benar futuristik, tidak ada remnya sama sekali. Dan suksesnya saya nabrak anak tetangga, saya dimarah-marahin oleh ibunya itu. Oh ya kok tidak ada remnya? Sayangnya Tuhan itu ada remnya loh. Tadi kita nyanyi lagu apa? Engkau Tuhan yang berjanji, tiada pernah engkau ingkari. Mungkin hari ini teman-teman yang di sini, yang dengerin lewat YouTube, berkata, Tuhan kelihatannya janjimu tuh, ya firmannya ya dan amin, tapi I don't see it, aku gak lihat, aku gak rasain itu. Mungkin hari ini tuh lagi pegang remnya itu. Tunggu nak, jangan sekarang. Konon kalau Tuhan belum menjawab doa, kita kan ada 3 ya kan. Yang pertama memang belum waktunya. Yang kedua memang itu bukan yang terbaik. Yang ketiga tidak dijawab sama sekali. Kenapa? Yaitu kedaulatan Tuhan, kita gak perlu kepo. Mungkin lagi direm sama Tuhan. Kalau lagi direm, kita apakah ngambek sama Tuhan? Ya kita mau ngambek pun tidak merubah keadaan, betul? Justru ketika semuanya sepertinya tidak ada hasilnya di depan, dan kita tetap mengucap syukur, kita berkata Tuhan engkau baik, kami percaya penuh padamu, meskipun pikiranku ini berkata yang sebaliknya, itu hati Tuhan tidak tahan loh, amin? Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Kita naikkan lagu yang tadi, bagian refnya, engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun engkau Tuhan mengingkari dalam hidup kita, amin. Yuk sama-sama kita naikkan di hadapan Tuhan, jadi doa kita, biar untuk selamanya kita setia mengasihi, setia melayani Tuhan. Biar ini jadi doa setiap kita, naikkan dengan segenap hati, keluar dari hati di hadapan Tuhan yang baik. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Suatu hari ada seorang anak muda, dia lulus SMA dan dia berkata, wah, hukum di negaraku membolehkan aku punya mobil. Bapakku ini kaya, aku mau minta mobil sebagai hadiah ulang tahun. Dia bilang ke bapaknya, anak-anak ini ngerti bapaknya sayang. Pak, aku mau punya mobil, merek ini, yang tipe ini. Bapaknya senyum, ya nanti lihat saja. Anaknya senang sekali. Dan dia tunggu-tunggu, dia nyaris tidak bisa tidur semalam-malaman. Besoknya dia ulang tahun, dapat mobil. Wah sudah. Dia melek paling pagi. Dan yang dia lihat pertama, di samping nightstand atau tempat tidur ada raknya, ada sebuah gift, kado. Cepat-cepat dia buka. Dia berharap itu sebuah kotak manual book dan kunci mobil. Buku manual dan kunci mobil. Dibuka,
Jreng. Isinya yang tiap hari kita baca. Apa itu? Alkitab. Mukanya dari yang senyum, jatuh pipinya. Dia mendengus, dia banting Alkitabnya, buah. Dia buka pintu kamar dengan kasar. Bapaknya lagi baca koran di ruang makan. Sama ngomong, "Papa pelit. Apa susahnya beli mobil satu, Pak? Aku ini kan jarang minta, cuma minta satu aja, gak mau kasih. Mulai sekarang aku janji tidak minta apapun sama Bapak." Bapaknya syok. Lagi asik baca koran sama nyeruput kopi pahit, tiba-tiba dapat berita pahit beneran dari anaknya. Dia mau buka mulut, baru mau ngomong, anaknya sudah lari keluar. Tidak balik-balik, ditunggu seharian. Sehari 2 hari bapaknya lapor ke kantor polisi, anaknya hilang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lewat, tidak ada kabar. Tidak terasa tiba-tiba 1 lustrum berlalu, 5 tahun berlalu. Anak yang kabur ini, dia kabur pakai t-shirt, celana pendek, baru bangun tidur. Hari itu dia sudah pakai jas rapi. Dia jadi eksekutif muda dan dia nenteng mobil kesayangannya, kuda jingkrak warna merah dari Italia. Wah, dia pikir aku tidak butuh bapakku, aku bisa punya mobil sendiri. Aku mau pamer ke bapakku. Dia datang di rumah yang dia kecil sampai umur 17, dia di situ. Dia lihat tumben banyak rumput di halaman. Biasanya papa ini orang paling rajin, dipotongin semua. Dia ketok pintu, lama, sampai akhirnya dibukain. Dia ketemu pembantunya, sebut saja Mbok Ijah. "Loh Mbok, papa mana?" Mboknya kaget sama ini berlinang air mata. "Den, Raden kemana saja?" Ini orang Surakarta ya, ada Radennya gitu. "Aku ngerantau, Bi." "Papa mana?" "Den, papa sudah tidak ada." Kok aku tidak dikabari?" "Lah gimana mengabari Raden? Raden HP-nya ditinggal kok. Tidak ngasih jejak apapun, Facebooknya tidak ada, Instagram tidak ada, Twitter tidak punya, gimana ngontaknya?" Dia sedih. Dia nengok foto papanya, tanpa sadar dia ikut netes air mata. Tapi dia iseng masuk ke kamar yang dia tinggal sudah 5 tahun. Alkitabnya yang tadi dibanting sudah disusun rapi. Dia menghela napas, dia buka, masih baru kan Alkitabnya. Tapi tiba-tiba ketika dia hendak buka, ada satu suara jatuh ke lantai. Dia pungut, apa ini? Dibungkus plastik transparan. Loh kok ada barang ini, aku enggak tahu. Dibuka lagi. Loh, itu kunci mobil. Kunci mobil kuda jingkrak. Sama ada keterangan tulisnya, "Nak, kamu tinggal ambil di basement, ruang bawah tanah. Sudah papa siapin untuk kado ulang tahunmu." Wah, saat itu juga hancur hatinya. 5 tahun dia pupuk dendam itu. Hari itu remuk hatinya, dia nangis. Tapi sudah terlambat, bapaknya sudah meninggal. Teman-teman, kalau hari ini kita berkata Tuhan tidak jawab doaku, hati-hati kunci mulut kita. Siapa tahu sudah dijawab dengan cara yang berbeda, atau lagi on the way. On the way itu kan OTW ya kan? Singkatannya OTW bahasa Jawanya apa? Ojo takon wae. Jangan nanya terus, Tuhan penuhin dengan tepat waktu. Amin. Katakan Tuhan setia. Dia tidak pernah ingkar dalam hidup kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Yes Lord, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kami percaya Tuhan, ya Yesus, dalam sepanjang hidup kami, biar keluar jadi doa setiap kita. Ya Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang terus menunjukkan bukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tilik setiap batin kami, ampuni setiap kesalahan, setiap kekeliruan, setiap hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Buat kami setia Tuhan, seperti Engkau setia dalam hidup kami. Anugerahkan kesanggupan, kami percaya apapun yang kami naikkan, pergumulan bahkan yang tidak terucap dalam hidup kami, Engkau Tuhan jawab tepat pada waktunya. Diberkati hamba-hamba-Mu semua di tempat ini yang mendengarkan siaran ini. Anugerah kesetiaan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari bagi teman-teman yang menyaksikan ibadah kami lewat YouTube. Boleh subscribe, like, komen jika menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Oke, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tercurah dari Kristus, anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan kejayaan bagi nama-Mu Tuhan.
persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar semua yang keluar dari hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Ibadah kami di kesempatan hari ini tuntas. Dan ibadah yang terus menerus naik mengepul di hadapan Tuhan 24 jam tanpa henti naik di hadapan-Mu. Engkau Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Engkau sumber segala damai sejahtera. Engkau menghadapkan wajah-Mu yang penuh kasih karunia kepada kami. Damai sejahtera yang sejati, kasih yang murni. Tuhan limpahkan hujan berkat rohani, jiwani, jasmani dianugerahkan untuk setiap kami. Sepanjang tahun ini tidak kurang kami akan suatu apapun. Kami limpah dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan dan manusia. Kami pulang membawa berkat yang terbaik, penyertaan Tuhan atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.